Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Juldaini Syifa MAG yang mewakili. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat yang begitu besarnya. Di antaranya itu nikmat sehat, sehingga kita dapat kembali bertemu dalam video etika Islam ini. Untuk sekarang saya akan membahas terkait etika lingkungan, dan untuk pokok pembahasan di sini saya akan membahas pengertian, kemudian yang kedua tujuan, yang ketiga prinsip dari etika lingkungan, yang keempat tantangan menjalankan etika lingkungan, dan yang kelima upaya peningkatan kesadaran beretika lingkungan. Itu yang pertama, kita masuk ke pengertian. Menurut para ahli, menurut Garaf 2010, etika lingkungan adalah refleksi kritis tentang tanggung jawab moral manusia terhadap alam. Itu menurut Garaf. Kemudian yang kedua, menurut Suseno 2009, etika lingkungan menekankan kewajiban manusia untuk memperlakukan alam secara bermoral dan bertanggung jawab. Itu merupakan pengertian etika lingkungan menurut para ahli. Dapat kita simpulkan bahwa etika lingkungan adalah cabang etika yang membahas nilai moral, norma, dan prinsip yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan alam dengan tujuan menjaga kelestarian, keseimbangan ekosistem, dan keberlanjutan kehidupan. Mungkin itu secara singkat pengertian dari etika lingkungan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu tentang tujuan kita menerapkan etika lingkungan. Yang pertama itu menjaga kelestarian alam dan sumber daya. Tujuan yang pertama itu menjaga kelestarian alam dan sumber daya, maksudnya kita dituntut untuk senantiasa menjaga kelestarian alam dan sumber daya yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang kedua yaitu mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Maksudnya yaitu tujuan kita mempelajari etika lingkungan ini untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi atau yang disebabkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Nah, tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab tersebut adalah mereka yang tidak mempelajari etika lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu ada menjamin keberlanjutan hidup generasi mendatang. Maksudnya yaitu kita menjaga alam dengan mempelajari etika lingkungan ini untuk menjamin atau mewariskan keberlanjutan ekosistem alam yang dapat bermanfaat bagi anak cucu kita nanti. Itu tujuan yang ketiga. Yang keempatnya, tujuan dari menerapkan etika lingkungan yaitu mewujudkan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan. Jangan sampai hari demi hari kita lalui dengan pembangunan tanpa disertai adanya kesadaran lingkungan, sehingga dapat merusak atau menjadikan alih fungsi lahan yang berakibat bencana alam yang mengerikan seperti yang kita ketahui di Sumatera, di Aceh telah terjadi bencana alam. Salah satunya yaitu karena tidak seimbang antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Untuk yang terakhir, tujuan dari etika lingkungan itu yaitu menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab ekologis. Maksudnya dengan kita mempelajari etika lingkungan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap ekosistem yang ada di dunia ini. Itu untuk tujuan. Kemudian selanjutnya yaitu ada prinsip etika lingkungan. Yang pertama yaitu ada prinsip tanggung jawab. Manusia wajib bertanggung jawab atas dampak perbuatannya terhadap alam. Kita dituntut untuk berlaku senantiasa tanggung jawab, karena apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Barang siapa yang hari ini membuang sampah ke sungai, barang siapa yang hari ini membuang sampah ke hutan, maka dia juga harus menanggung risiko atau bertanggung jawab atas bencana-bencana yang akan terjadi ke depannya yang disebabkan oleh ketidakpeduliannya terhadap lingkungan, terhadap alam. Kemudian yang kedua yaitu
prinsip kehati-hatian, maksudnya setiap aktivitas harus mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Jangan sampai aktivitas yang kita lakukan malah berdampak buruk bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga itu prinsip keadilan lingkungan, maksudnya pemanfaatan sumber daya alam harus adil antar generasi. Maksudnya jangan sampai flora dan fauna yang ada di dunia ini hanya dapat kita nikmati dan tidak kita wariskan kepada anak cucu kita. Oleh karena itu, prinsip dari etika lingkungan salah satunya yaitu prinsip keadilan lingkungan. Bagaimana caranya? Kita mulai mengatur bagaimana supaya alam yang ada di sekitar yang ada pada hari ini dapat dinikmati, dapat dilihat oleh anak cucu kita nanti. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, prinsip dari etika lingkungan yaitu prinsip kesederhanaan, yaitu menghindari eksploitasi berlebihan terhadap alam. Ini sesuai dengan dalil dalam Al-Quran yang artinya bahwa Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Maksudnya kita cukup menjelajahi alam itu seperlunya, tidak terlalu berlebih-lebihan. Itu untuk prinsip dari etika lingkungan itu sendiri. Kemudian di sini ada tantangan menerapkan etika lingkungan. Yang pertama, eksploitasi sumber daya alam demi kepentingan ekonomi. Nah, pada poin pertama kita dapat sering menemukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mementingkan ekonomi, yang mementingkan diri sendiri ketimbang mementingkan keberlangsungan hidup makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Maksudnya secara selewat dapat kita lihat di media sosial, di berita-berita bahwa orang-orang fokus terhadap bisnisnya sendiri, fokus dengan memperkaya diri tanpa mereka sadari bahwa alam pun ternyata perlu kita jaga, perlu kita perbaiki, perlu kita rawat. Jangan sampai kepentingan ekonomi berada di atas hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua, tantangannya yaitu industrialisasi dan urbanisasi yang cepat. Maksudnya pabrik-pabrik dan budaya-budaya luar yang semakin cepat masuk membuat orang-orang yang ada di sekitar kita, atau mungkin kita salah satunya, menjadi acuh terhadap faktor-faktor atau lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga, konsumsi berlebihan akibat gaya hidup global. Maksudnya semakin tinggi, semakin hari kebutuhan yang mengharuskan mengeksploitasi alam lebih jauh itu semakin meningkat, sehingga faktor kerusakan alam dapat disebabkan akibat gaya hidup global. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu pencemaran lingkungan. Semakin hari lapisan ozon semakin menipis, kemudian kadar air pH-nya semakin berkurang atau kandungan yang ada dalam air itu semakin rusak. Kemudian tanah juga unsur-unsurnya mulai hilang. Itu semua disebabkan karena tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, udara. Kita dapat melihat sendiri bahwa bagaimana polusi udara kian hari kian meningkat dan mulai merusak lapisan ozon. Kemudian yang kedua, air. Pencemaran sungai, pencemaran laut, pencemaran danau itu sering terjadi karena ulah-ulah manusia yang tidak sadar akan kebersihan atau kesadaran lingkungan terhadap air. Kemudian pencemaran tanah itu juga sama karena ulah manusia yang senantiasa membuang sampah atau merusak tanah yang harusnya menjadi salah satu tempat kita berpijak. Itu yang keempat. Yang terakhir, tantangannya itu kurangnya kesadaran masyarakat tentang etika lingkungan. Nah, tugas kita sebagai umat Islam, sebagai manusia itu salah satunya itu menyadarkan masyarakat tentang
pentingnya mengetahui etika lingkungan. Itu tantangan-tantangan ketika kita menerapkan etika lingkungan. Kemudian apa sih upaya yang harus kita lakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap etika lingkungan? Yang pertama, menanamkan nilai kepedulian lingkungan sejak dini. Maksudnya dari usia dini anak-anak sudah terbiasa untuk membuang sampah, untuk membersihkan halaman, kemudian menanam pohon. Itu harus dilakukan sejak anak usia dini, sehingga mereka mulai terbiasa dengan hidup berdampingan dengan alam. Kemudian yang kedua, menerapkan 3R, reduce, reuse, and recycle. Maksudnya di sini pengelolaan sampah, bagaimana kita menerapkan 3R ini agar sampah tidak terus menumpuk di tempat pemrosesan akhir. Kemudian yang ketiga, upaya yang dapat kita lakukan yaitu memberikan sanksi tegas terhadap para pelanggar, karena salah satu yang menjadi ancaman bagi kita yaitu para pelanggar aturan yang selalu menjadi faktor atau penyebab utama dalam kerusakan lingkungan, yaitu para pelanggar etika lingkungan. Dan yang keempat, menjadikan ajaran agama sebagai landasan etika. Ketika kita mampu menjadikan ajaran agama sebagai landasan etika lingkungan, maka kerusakan lingkungan itu cenderung akan sulit ditemukan karena kita menjadikan ajaran agama sebagai landasan etika kita. Kemudian yang terakhir, upaya yang dapat kita lakukan yaitu menjaga lingkungan dengan cara bergotong royong. Bagaimana caranya? Kita bergotong royong bersama tetangga, bersama masyarakat yang ada di kampung kita, agar bergotong royong menjaga lingkungan. Karena saya rasa semakin banyak orang yang melakukan satu kegiatan, maka orang yang lain pun akan merasa terusik, akan merasa ingin untuk melakukan hal yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Mungkin itu upaya yang terakhir. Yang kelima yang dapat kita lakukan untuk menerapkan etika lingkungan. Dapat kita simpulkan bahwa etika lingkungan merupakan pedoman moral penting dalam mengatur hubungan manusia dengan alam. Di era globalisasi ini, tantangan yang semakin kompleks sehingga kita memerlukan kesadaran kolektif, penegakan hukum, pendidikan lingkungan, dan penguatan nilai agama agar kelestarian lingkungan tetap terjaga demi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya mengucapkan banyak permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau ucapan dari saya yang tidak enak. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.